Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini belajar kembali bersama Bu Hasi Silam dari Guru SDN Bendungan Hilir 01. Anak-anak, lelah dalam belajar itu biasa, tetapi jangan menyerah dalam belajar. Semangat belajar ya untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Subtema 2 ini membahas tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Nah, sekarang ayo kita cari tahu lebih lanjut ya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat burung cendrawasih? Nah, ini merupakan contoh gambar burung cendrawasih yang ada di Indonesia. Dari gambar tersebut, pasti di benak kita muncul pertanyaan. Lalu bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik? Anak-anak masih ingat kan kemarin sudah mendapatkan tugas wawancara. Saat akan membuat pertanyaan, anak-anak bisa menggunakan 5W1H. Apa saja itu? W yang pertama adalah what atau apa. W yang kedua who, siapa. W yang ketiga where, di mana. W yang keempat when, kapan. W yang kelima why, mengapa. Dan H, bagaimana. Nah, dari gambar burung cendrawasih ini, maka Bu Hasi akan memberikan 4 contoh pertanyaan yang bisa kita buat. Yang pertama, apa nama burung pada gambar tersebut? Pertanyaan kedua, di mana habitat burung tersebut? Yang ketiga, mengapa burung tersebut terancam punah? Yang keempat, bagaimana cara menjaga kelestarian burung tersebut? Jangan lupa ya anak-anak ketika membuat kalimat pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak, sekarang kita baca bersama ya teks tentang burung cendrawasih berikut ini. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih matikawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cetik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi.
Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Anak-anak, selain burung cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Nah, ayo sekarang kita belajar lebih banyak mengenai hewan ya. Dan di sini Bu Asi memberikan contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Pertama, harimau Sumatera. Kemudian ada komodo. Komodo ini terletak di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Mirip dinosaurus ya. Yang ketiga ada badak Jawa atau badak bercula satu. Ini terletak di ujung kulon. Kemudian orang utan. Biasanya ini tinggal di hutan Sumatera dan Kalimantan. Kemudian burung merak. Dan yang terakhir adalah anoa. Anoa ini biasa ditemukan di Pulau Sulawesi. Nah, anak-anak, karena hewan langka ini merupakan hewan yang dilindungi dan sudah hampir punah, maka kita bantu pemerintah ya untuk selalu menjaga kelestariannya. Nah, sekarang anak-anak kita membaca tentang kupu-kupu. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Kita baca bersama ya teks berikut ini. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, ini ada kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Dan yang ini kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, anak-anak, tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Jadi, jika kupu-kupu itu punah, maka kelestarian tanaman juga akan terganggu karena proses penyerbukan tanaman akan menjadi terganggu. Nah, anak-anak, lalu apa saja peran kita dalam pelestarian hewan? Peran kita adalah merawat hewan-hewan yang ada di sekitar kita dengan baik, tidak membunuh hewan sembarangan, dan bisa juga dengan membuat poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Anak-anak, ini adalah contoh poster ajakan melestarikan hewan langka. Ada yang mengajak untuk melindungi habitat komodo, kemudian stop bakar hutan, jaga dan lindungi harimau Sumatera, ada juga poster jaga dan lindungi gajah Sumatera dari kepunahan, lindungi habitat orangutan, stop perburuan liar, lindungi hewan dan tumbuhan langka, lestarikan hewan dan tumbuhan langka, dan selamatkan aku dari kepunahan. Anak-anak, terima kasih sudah
mengikuti penjelasan Bu Hasih. Walau masih belajar dari rumah, harus tetap semangat ya anak-anak. Selalu jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.